Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini masih di mata kuliah pengolahan citra digital. Kita akan membahas mengenai konsep dasar pengelolaan citra digital. Nah, di materi yang kedua ini tentang praktikum pengolahan citra, di mana akan kita bahas tentang konsep dasar ya. Nah, konsep dasar di dalam pengolahan citra digital ini ya, antara memproses citra khususnya dengan menggunakan komputer ya, menjadi citra yang kualitasnya lebih baik, di mana umumnya di dalam operasi-operasi pada pengolahan citra diterapkan pada citra bila citra itu dilakukan proses perbaikan atau modifikasi. Nah, perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penampakan atau untuk menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandung di dalam citra, di mana elemen di dalam citra perlu dikelompokkan atau dicocokkan atau diukur tiga bagian citra, perlu digabung menjadi bagian-bagian citra yang lain. Nah, di dalam terdapat tiga bidang ilmu ya di dalam pengolahan citra digital ini yang sudah minggu lalu kita bahas tentang grafik komputer, tentang pengolahan citra, tentang pengenalan pola. Nah, komputer visi ya atau komputer visi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengolahan objek, nah, di mana kita akan membahasnya dalam bentuk resonansi, magnetik, pengenalan objek pada citra satelit. Ada juga di dalam konsep dasar ini tentang enchantment serta pencocokan dan pendeskripsian dan pengenalan, di mana nanti kita akan melakukan proses digitalisasi dan kompresi terhadap sebuah citra, di mana bisa kita lakukan antara teknik perbaikan dan restorasi berkaitan dengan peningkatan kualitas dari citra dengan kontras yang rendah seperti blur ataupun noise-nya. Nah, di dalam konsep dasar ini ada juga elemen-elemen dasar citra. Nah, di dalam elemen-elemen dasar citra ini mengandung sejumlah elemen-elemen dasar, di mana elemen dasar ini termasuk ke dalam kecerahan atau brightness-nya akan kita atur. Kemudian ada juga kita mengatur tentang kontrasnya ya. Nah, kontras ini berkaitan tentang gelap dan terang atau darkness dalam suatu citra, di mana citra dengan kontras rendah dicirikan oleh sebagian besar komposisi citra adalah terang yang sebagian besar gelap. Citra ini dengan kontras yang baik, komposisi gelap terangnya tersebar secara merata. Jadi dia akan merata gelapnya dan terangnya. Mengenai kontur yang harus kita perbaiki juga ya. Kontur adalah bagaimana keadaan pixel yang bertetangga ya, yang ditimbulkan oleh perubahan intensitas. Ada juga warna color ya. Jadi warna atau color, di mana warna ini dari persepsi yang dirasakan oleh sistem visual manusia terhadap panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek. Setiap warna mempunyai panjang gelombang ini antara yang dihasilkan seperti red, green, blue. Ada juga bentuk atau shape. Ya, bentuk ini adalah properti intrinsik dari objek tiga dimensi, di mana bentuk merupakan properti yang bisa kita lakukan nanti dari elemen-elemen yang akan kita bentuk. Kemudian terakhir adalah tekstur. Ya, tekstur ini cirikan sebagai distribusi spasial dari derajat keabuan. Nah, derajat keabuan ini adalah nanti kita lihat dari proses pixel yang akan kita gabungkan. Adapun operasi-operasi dasar pada pengolahan citra ya. Operasi dasar itu di dalam aplikasi. Nah, aplikasi yang kita gunakan ya ini aplikasi MATLAB ya. MATLAB-nya ini nanti kita akan bagi dua jenisnya, ada yang berbasis teks maupun ada yang berbasis GUI. Nah, untuk operasi dasar di dalam mata kuliah pengolahan citra digital ini kita akan mengubah dari perintah teks menjadi graphic user interface. Nah, contoh misalkan belajar variabel ya, antara x kurang 2y hasilnya 32. Kemudian berikutnya 12x tambah 5y hasilnya 12. Nah, di dalam MATLAB ini ya, lebih banyak sebenarnya adalah pengolahan sinyal, kemudian numerik. Nah, contoh daripada hasil dari pengolahan MATLAB ini hasilnya seperti ini. Adapun kegunaan dari MATLAB ini secara umum ya, dapat melakukan proses matematika, komputasi, perkembangan algoritma,
kemudian berbagai karakteristik di dalam aplikasi Matrix Laboratory. Nah, kemudian beberapa kelebihan daripada MATLAB ini ya, memudahkan dalam memanipulasi struktur matriks, ya, menyediakan fasilitas serta kemampuan interface-nya misalnya dengan bahasa C, ya. Kemudian berikutnya dilengkapi dengan toolbox atau Simulink. Nah, ini untuk berbasis grafik user interface-nya nanti untuk antar muka secara umum daripada MATLAB itu. Adapun sejarah singkat dari MATLAB ya, bisa kita lihat di sini di MATLAB yakni Matrix Laboratory pada tahun 1970-an ini oleh Cliff Moller. Nah, kemudian MATLAB pada bahasa pemrograman C. Nah, bagaimana operasi-operasi dasar di dalam MATLAB itu sendiri? Nah, ini adalah salah satu contoh operasi dasar yang bisa kita lakukan di Matrix Laboratory. Nah, contoh ada dir, ada cd, ada pwd, mkdir, what, wus, delete, clear, clc, doc, dan demo. Nah, ini adalah salah satu contoh praktikum yang akan kita lakukan. Nah, diharap semuanya membuka aplikasi MATLAB-nya yang sudah diinstal sebelumnya. Nah, kita akan mencoba beberapa aplikasi dasar di dalam Matrix Laboratory. Nah, dalam mata kuliah pengolahan citra digital. Contoh ada salah satu perintah ya di dalam MATLAB ini. Nah, ini bisa nanti kita tulis nanti date. Hasil date-nya ini adalah seperti ini. Nah, untuk membersihkannya clc atau mau keluar silakan langsung mengetik saja exit. Nah, berikutnya ini untuk tampilan utama di dalam menu ya, di dalam menu MATLAB-nya terdiri dari home tab, kemudian address, kemudian ada folder window ya. Kemudian quick toolbar, ada workspace window yang aktif, kemudian ada comment history window yang terpanggil, kemudian comment window, kemudian ada detail window dan status bar. Nah, setiap file yang harus kita memulai dalam MATLAB ini dimulai dengan new ya, new file. Jadi bisa kita lihat nanti, bisa kita klik nanti di sini adalah new. Itu setiap aplikasi yang mau kita buat itu harus new file ya, new file. Setelah new file di mana kita bisa menuliskan perintahnya. Di setiap new file akan muncul nanti command window. Di dalam command window ini yang akan kita masukkan perintah di dalamnya. Ya. Nah, kita masukkan perintah. Setelah kita masukkan perintah, nah nanti di situ akan di running. Nah, runningnya nanti itu dari hasil teksnya berubahlah menjadi grafik user interface. Nah, contoh kita lihat ya, ini adalah salah satu aplikasi ya. Ini fungsi matematisnya. Nanti bisa kita lihat nanti contohnya. Silakan Anda mengetikkan di menu tool window new ya. Kemudian ada juga fungsi dari setiap window di MATLAB. Ya, MATLAB command window editor. Ya, di sini kita masukkan nanti codingnya. Nah, contoh misalkan kalau Anda mengetikkan coding seperti ini, nanti hasilnya nanti bisa kita lihat seperti apa tampilan daripada hasil codingannya itu. Nah, contoh cara mengaktifkan baris-baris ekspresi MATLAB. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, ini. Kemudian ada beberapa sebenarnya kesalahan di dalam MATLAB ketika kita melakukan proses. Jadi ketika kita memasukkan nanti perintah di MATLAB, jadi hati-hati dalam memasukkan perintah. Jadi bisa saja berpengaruh antara karakter-karakter titik, koma, sama dengan ya tanda tanya. Karena ini berpengaruh pada saat kita running application. Nah, ini untuk memilih menu file ya, kemudian pilih new, kemudian pilih file, maka MATLAB akan menampilkan editor window. Nah, selain dengan cara di atas untuk menampilkan editor file, kita juga dapat melakukannya dengan cara mengetikkan tuh edit. Nah, di situ. Nah, ini salah satu figur atau window. Figura ini adalah merupakan hasil dari visualisasi dari script MATLAB. Jadi, hasil tadi dalam bentuk teksnya yang diketikkan itu nanti hasilnya dalam bentuk figura ya. Namun MATLAB memberi kemudahan bagi programmer untuk mengedit window yang sekaligus memberikan program khusus untuk itu. Jadi, ketika ada yang mau kita rubah di hasil akhirnya dalam bentuk figuranya, itu bisa kita edit di codingnya atau scriptnya. Jadi ketika kita berubah coding scriptnya,
hasil figurannya pun itu akan berubah. Ya, ada juga MATLAB help. Nah, menyediakan sistem help dapat diakses dengan perintah help, misalnya untuk memperoleh informasi mengenai fungsi L1, yaitu fungsi untuk trigonometri. Nah, ada juga menu-menu yang disediakan ya di MATLAB. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi. Jadi tolong ya, kita bikin satu praktikum untuk pertemuan hari ini. Ada beberapa praktikum yang Anda harus selesaikan. Jadi ini adalah praktikum 1 ya. Jadi tolong kita buat folder masing-masing dengan nama Anda, NIM-nya, kemudian di dalam folder itu ada folder lagi dengan folder praktikum 1. Silakan, ini adalah salah satu contoh aplikasi atau perintah di dalamnya ya yang bisa kita gunakan di dalam MATLAB. Ini praktikum 2. Jadi Anda langsung lagi membuat new file di praktikum 2-nya. Nah, di praktikum 2 ini adalah memanggil gambar yang sifatnya JPEG ya. Yang tadi kan kita panggil TIF ya, TIFF. Nah, ini JPEG. Ini sisa diganti saja ekstensi filenya JPG. Perintahnya hampir sama ya. Nah, kemudian bagaimana kalau gambarnya PNG? Ya, ini lain lagi, gambar PNG kita menggunakan dua subslot. Nah, kita menampilkan dua gambar. Seperti apa kalau dua gambar itu? Kita gunakan perintah subplot. Ya, subplot ini adalah memanggil lebih daripada satu gambar, berarti dua gambar ya. Dia menggunakan subplotnya 2,21. I'm show titelnya, jadi judulnya nanti disesuaikan dengan nama tak ya, judul 1 praktikum 2. Jadi misalkan nama Anda praktikum 2, kemudian hasil MShow-nya seperti ini. Ini untuk memanggil gambar yang lebih daripada satu ya. Bagaimana kalau menampilkan gambar yang sifatnya penggabungan antara gambar asli, kemudian kita rubah menjadi gambar red, green, blue. Ya, red, green, blue. Ini masuk sudah praktikum 3 ya. Jadi hari ini kita 3 praktikum. Praktikum 1 untuk memanggil gambar TIF, praktikum 2 untuk memanggil gambar JPG, praktikum 3 kita panggil untuk menambah gambar lebih daripada satu, kemudian praktikum keempat ini kita gunakan untuk memanggil gambar yang sifatnya red, green, blue. Nah, oke, ini bisa kita aplikasikan di aplikasi Matrix Laboratory yang ada pada Anda. Oke. Saya rasa cukup ya untuk materi kali ini. Harap dikerjakan praktikumnya. Dan minggu depan kita akan membagikan link